warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatannya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati segala apa yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin pada akhir-akhir ini kita bertanya-tanya, baik kepada diri kita sendiri atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa hujan kali ini tidak berhenti-henti? Yang biasanya kalau bulan April umumnya dahulu-dahulunya di tempat kita sudah mulai masuk bulan yang jarang sekali hujan atau musim kemarau, tetapi hingga saat ini curah hujan masih begitu tingginya. Bahkan tidak jarang saat kita melihat televisi ada berita tentang banjir yang melanda suatu tempat. Ada berita karena curah hujan yang tinggi kemudian longsor tanah tersebut sehingga memakan banyak korban. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya ada apa sehingga fenomena seperti ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu yang salah pada diri kita? Apakah memang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan tersebut semata-mata karena Allah menguji kita atau sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita atas turunnya hujan tersebut? Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kami akan menyampaikan suatu tema. Topik pembahasan kita adalah bersahabat dengan alam. Alhamdulillah, hingga saat ini kajian-kajian Islam ada menurut saya perkembangan-perkembangan yang signifikan. Mungkin kalau dahulu ketika kita berbicara tentang agama, khususnya agama Islam, yang dibahas adalah tentang keimanan kepada Allah, tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana zakat, tentang bagaimana puasa. Sekarang mulai ada pembahasan-pembahasan kajian Islam tentang pentingnya alam ataupun lingkungan kita. Sehingga saat konsep yang tertanam mungkin pada generasi kita, generasi-generasi sebelumnya, dalam Islam itu ada hablum minallah dan juga ada hablum minannas, maka perlu kita tekankan. Selain hablum minallah, hablum minannas, ada satu lagi yaitu hablum minal alam. Apa itu hablum minal alam? Kesempatan yang berbahagia ini akan sedikit kami ulas. Kaum muslimin rahimakumullah, alam diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan manusia. Cuman seringkali yang tidak sesuai bagaimana seseorang itu mengeksploitasi alam. Sehingga apa yang terjadi? Alam seandainya punya perasaan, maka dia akan mempunyai rasa benci kepada manusia dan membalasnya jika dia punya perasaan. Nah,
berkenaan dengan alam ini, berkenaan dengan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Baik itu dikarenakan curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir, mengakibatkan tanah longsor, atau mungkin adanya gempa bumi, atau juga gunung yang meletus. Sebenarnya jauh-jauh hari, jauh-jauh pada zaman dahulu, Allah sudah memperingatkan. Dan dalam Al-Quran sudah jelas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di dalam bumi, baik daratan maupun lautan, itu karena ulah-ulah manusia. Manusia sendirilah yang seringkali membuat alam ini rusak. Dan Islam sudah memberikan lampu merah terhadap itu semua. Karena sesungguhnya yang namanya makhluk Allah bukan hanya manusia. Yang namanya makhluk Allah bukan hanya jin. Yang namanya makhluk Allah bukan hanya binatang, bukan hanya malaikat. Tetapi semua yang ada di bumi ini, apa yang ada di bumi ini yang kita nikmati, yang kita injak, yang kita hirup, yang kita pandang, semua adalah makhluknya Allah. Maka kalau kita mau sedikit belajar tentang ilmu kejawen mungkin, ada istilah yang sangat mengedepankan tentang alam. Berbunyi, tresno maring sesami ojo nyakat isine jagat. Tresno maring sesami ojo nacat isining jagat. Cintailah kepada sesama dan jangan pernah kita memperburuk atau menganggap apa yang ada di muka bumi ini adalah tidak baik. Baik tidaknya itu sebenarnya tergantung pada diri kita. Dari sudut mana kita memandangnya. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian alam ini, menjaga keberlangsungan kehidupan yang dinamis antara manusia dengan alam. Murkanya alam adalah bencana bagi diri kita semua. Alhamdulillah, saat ini pun banyak sekali gerakan-gerakan sekolahan, yaitu berkenaan dengan lingkungan alam, yang sering kita dengar dengan sekolah adiwiyata. Kalau mungkin di kota Salatiga juga ada sekolah yang begitu mengedepankan adiwiyata. Salah satunya adalah SMA Negeri 3 Salatiga, yang kalau kemarin sudah sempat juara lomba sekolah adiwiyata tingkat Jawa Tengah, yang kedepannya akan mengikuti lomba sekolah adiwiyata tingkat nasional. Hal semacam itu secara tidak langsung sebenarnya adalah sudah mengamalkan perintah Allah tentang bagaimana menyikapi alam, menyikapi lingkungan ada di sekitar kita. Ingatlah, begitu banyak sekali kerusakan, begitu banyak sekali bencana yang dihadapi oleh umat manusia, baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Akan tetapi mungkin kita tidak menyadari kenapa bencana itu melanda tempat kita, melanda desa kita, melanda negara kita yang kita cintai. Pada hakikatnya ada atau seringkali kerusakan itu karena ulah manusia. Manusia melakukan kerusakan. Dalam ranah apa? Kalau kita hubungkan dalam konteks keagamaan, paling tidak ada 3 ranah yang dilakukan umat manusia yang akhirnya justru membawa kepada bencana. Yang pertama, kerusakan yang mendorong rusaknya atau munculnya bencana adalah karena rusaknya akidah umat Islam pada khususnya,
Apa yang dimaksud dengan rusaknya akidah? Kalau kita mempelajari bagaimana sejarah umat-umat terdahulu, bagaimana pada zaman Nabi Musa, bagaimana pada zaman Nabi Nuh terjadi yang namanya banjir bandang. Itu karena apa? Karena akidah dari umat Nabi Nuh yang rusak. Rusak bagaimana? Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan utusan Allah, Rasulullah yang menyebarkan kebenaran tentang hakikat ketuhanan. Mengajak hanya bertuhan kepada yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya mendustakan, umatnya mengingkari, bahkan mereka menganggap Nuh adalah orang gila. Mana mungkin tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir, dia membuat kapal yang begitu besar. Kalau dia bukan orang gila, maka dia tidak akan melakukannya. Nabi Nuh dianggap orang gila. Dan apa yang terjadi? Karena perbuatan mereka tentang akidahnya yang tidak pas, Allah menurunkan bencana berupa hujan yang sangat deras berhari-hari. Kemudian bumi pun tenggelam oleh air bah, dan banyak sekali umat Nabi Nuh yang tidak terselamatkan. Bahkan diantaranya adalah anak dari Nabi Nuh itu sendiri yang bernama Kan'an. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya ada sedikit mungkin yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmah. Ketika dahulu pada zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat itu bertanya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, "Ya Khulafa, ya Amirul Mukminin, kenapa pada saat ini ketika engkau memimpin banyak sekali yang namanya pemberontakan, banyak sekali yang namanya kerusakan, padahal pemimpin-pemimpin sebelummu, masyarakat, umat tidak seperti ini?" Lalu apa jawaban sahabat Ali? Suatu jawaban yang singkat, yang cerdas, tetapi sangat mengena. Kalau dulu pada zamannya Abu Bakar, pada zamannya Umar, umat begitu baik, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, dikarenakan umatnya itu adalah aku dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sekarang kenapa bisa terjadi ini? Karena yang dipimpin atau umatnya adalah sebangsamu yang waktu ini juga sering membuat kerusakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, marilah kita jauhi diri kita untuk berprasangka buruk kepada siapapun, termasuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mungkin adanya bencana di muka bumi. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kerusakan yang ada itu muncul dikarenakan umat manusia telah rusak dalam segi akhlaknya. Dan ini sudah dicontohkan oleh generasi sebelumnya. Lihatlah bagaimana umat-umat dahulu, bagaimana mereka dalam berakhlak sudah jauh dari tatanan yang namanya akhlakul karimah. Akhlak jauh dari kebenaran. Sehingga ada yang namanya kaum Sodom, yaitu kaum yang laki-laki suka dengan laki-laki. Ini sudah tidak sesuai dengan takdir Allah. Sehingga kaum Sodom itu yang sekarang terkena dengan LGBT oleh Allah diberikan suatu bencana yang luar biasa. Hingga akhirnya kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut tersebut binasa atas adab Allah kepada mereka, karena mereka tidak sesuai dengan kodrat umumnya manusia bahwa laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki, bukannya laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Ketika itu terjadi, maka sudah
merupakan akhlak yang tidak terpuji. Selanjutnya, yang bisa menarik bencana alam secara tidak dapat kita ingkari adalah bagaimana manusia itu rusak dalam kepribadiannya, terutama dalam menyikapi alam sekitar itu sendiri. Satu contoh yang sangat sederhana, begitu ringannya, begitu mudahnya, salah satu di antara kita membuang bungkus permen, membuang bungkus makanan dengan sembarangan, bukan di tempat sampah. Padahal sudah jelas, sudah paham, dan sudah hafal yang namanya an-nadhafatu satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita sudah paham, lisan kita sangat ringan sekali untuk mengucapkan, tetapi hati kita belum dibimbing untuk menjaga kebersihan. Suatu hal yang sangat sederhana. Mungkin ada pemikiran, hanya satu bungkus permen saja tidak akan merusak alam. Iya kalau yang melakukan satu orang. Tetapi kalau seandainya orang-orang masyarakat punya pemahaman yang sama, Allah hanya satu bungkus permen, dan semuanya melakukan, berarti berapa bungkus permen yang dibuang sembarangan? Padahal populasi di negara kita ratusan juta orang. Berarti sederhana sekali ketika orang melakukan Allah hanya satu permen. Ketika dikalikan berapa jumlah yang sudah ada sampah yang dibuang bukan pada tempatnya. Yang kemudian muncullah banjir. Saat banjir kita lepas tangan. Kita menganggap ini bukan salah kita. Ini kesalahan pemerintah, ini kesalahan pemimpin, ini kesalahan bla 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 bla, semuanya disalahkan. Tetapi tidak introspeksi diri bahwa kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pas dan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, orang yang suka menyalahkan orang lain ataupun mengambing hitamkan orang lain, berarti dia telah mencontoh suatu sifat yang tidak terpuji yang sudah dilakukan oleh iblis. Manusia berbuat salah itu hal yang wajar karena namanya manusia. Begitu juga Nabi Adam dahulu juga manusia biasa berbuat salah. Tetapi yang membedakan manusia dengan iblis, yang membedakan Nabi Adam dengan iblis adalah saat Nabi Adam berbuat salah, dia mengakui kesalahannya dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ucapan Nabi Adam merasa dirinya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri dan minta ampunan kepada Allah. Berbeda dengan iblis, saat iblis melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, maka dia tidak mau mengakui kesalahannya, tetapi mengambing hitamkan kepada Adam, sosok manusia. Ia merasa sombong, wahai Allah, aku ini engkau ciptakan dari api. Masa disuruh sujud kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah, padahal aku lebih mulia daripada Adam. Na'udzubillah, itu berarti sifat-sifat setan ada pada diri kita saat kita mengambingkan orang lain ketika ada bencana yang muncul di daerah kita, ada banjir, ada tanah longsor, ataupun musibah-musibah yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengawali diri kita untuk melakukan hal yang sederhana, menjaga lingkungan yang ada. Insya Allah ketika lingkungan yang ada di antara kita semua ini baik, kita juga akan menjadi baik. Saat lingkungan itu buruk, keburukan akan kembali kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi, mengatur bumi ini agar senantiasa lestari sampai kelak kiamat datang. Cukup itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.